makan sushi atau sashimi? Seperti yang kita tahu, makanan-makanan Jepang ini disajikan dalam kondisi mentah. Sushi sendiri merupakan gulungan nasi beserta dengan isian berupa ikan mentah atau matang. Sedangkan sashimi adalah irisan tipis dari ikan mentah terutama salmon dan juga tuna. Tekstur yang lembut dan halus dari ikan mentah yang bisa kita rasakan dalam sushi dan sashimi ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya. Di Indonesia sendiri, sushi sudah memiliki banyak penggemar. Selain rasa yang lezat, bentuk hidangannya pun menggugah selera. Karena dianggap makanan sehat, bahkan beredar kabar di masyarakat bahwa dengan mengkonsumsi sushi dapat membantu menurunkan berat badan. Benarkah demikian? Perlu Anda ketahui bahwa semua makhluk hidup termasuk ikan mempunyai parasit yang akan mati jika makanan dimasak sampai matang. Namun parasit masih bisa ditemukan dalam makanan mentah seperti ikan mentah, di sushi dan juga sashimi. Sebagian besar dari parasit ini tidak bisa beradaptasi dengan tubuh manusia. Beberapa parasit dalam ikan mentah mungkin dapat dicerna dalam tubuh tanpa menimbulkan dampak yang parah. Tetapi sebagian lagi bisa menyebabkan dampak berbahaya bagi kesehatan, seperti penyakit bawaan makanan atau keracunan makanan. Mungkin ada juga orang-orang yang tak menyukai sushi atau sashimi karena tidak suka makanan mentah, atau mungkin takut terkena penyakit yang bisa disebabkan oleh makanan mentah. Lantas sebenarnya apakah makan sushi dan sashimi dapat membahayakan bagi kesehatan? Temukan jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat. Enak ya, Dit? Enak banget. Itu sushi kemarin loh kayaknya. Oke, kita akan ngomong soal sushi. Ini makanan yang katanya sehat. Bener nggak sehat? Coba kita tanya Dr. Maria Haryono, spesialis gizi klinik. Nah, kita ngomong soal sushi nih. Banyak orang yang bikin kalau misalkan diet katanya, mereka bilang, wah nggak makan sushi aja deh katanya. Itu aku. Ada yang Itu aku. Dok, silakan komentar gimana nih? Waduh, kalau diet makan sushi, tergantung nih susinya berapa banyak. Tapi banyak. Gini. Mengenai untuk diet nih, karena memang banyak sekali orang bilang, aduh udah deh daripada repot makan sushi aja. Ya. Oke nih, kalau yang dimakan sushi satu gini ya. Tapi kalau dimakan sepiring, kali 2, kali 3, waduh, satu begini aja Dokter Vito, ini udah kurang lebih 50 sampai 60 kalori. Satu Udah yang mana kan? nih? Oh, Satu yang mana ini? Satu ini itu. aja 50 kalori. Iya, Oh karena nasinya kali ya, kalau gitu cari yang nggak ada nasinya deh dok, yang katanya tuh yang kayak agak mentah-mentah gitu. mentah-mentah ya. Ya apa sashimi? Sashimi. Nah ini juga ada nih, ini ada agak mentah juga ya, agak mentah bukan agak Oh mentah, iya, ini, emang mentah ini ya. memang mentah ya. Ya. Jadi memang sushi itu banyak Oke. sekali jenisnya. Ada yang matang, kemudian jadi roll seperti ini, ada yang kemudian mentah. Oke. Sashimi ya namanya ya. Iya sashimi. Tapi aku penasaran dok, karena sempat beredar nih ya, nggak sempat beredar, memang beredar nih. Waktu itu katanya sashimi ini mengandung parasit seperti cacing yang sangat berbahaya. Itu kalau nggak salah tuh sempat beredar seperti itu. Ya, betul. Karena memang itulah yang kita takutkan. Jadi Tapi itu emang benar ada bisa terjadi bisa atau terjadi. memang? Bisa terjadi. Ya. Ya, bisa. Oke, itu penyebabnya apa ya dok ya? Jadi kan gini, sushi yang mentah atau kita kenal dengan sashimi atau juga yang ada semi seperti ini ya, nasi dengan salmon yang mentah, benar ya? Yang kita takutkan adalah bakteri-bakteri yang memungkinkan hidup di bagian yang mentah, terutama ikan yang biasanya kita makan mentah. Karena gini, aturannya sushi atau ikan yang diolah kemudian mentah untuk kita konsumsi, ini sebenarnya ada pengaturan suhu. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya kita harus memang menyajikan sashimi nih? Karena gini, yakinlah beli di tempat yang benar. Kalau sudah pernah terbuka atau terpapar, nah itu suatu penanda hati-hatilah untuk mengonsumsi ikan tersebut dalam keadaan mentah. Karena yang di aturan sebenarnya, rumah makan yang menyediakan sushi itu pun chefnya, suhunya, jenis ikannya ini memang harus dikontrol sangat ketat. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ya, penuh bakteri segala macam. Nih, ada mitos yang beredar di masyarakat deh. Katanya kalau makan sushi harus pakai wasabi, karena wasabi ini dapat membunuh bakteri. Mitos atau fakta? Fakta. Padahal aku nggak suka banget loh wasabi, itu nggak itu enak. makanya salahnya. Tapi dulu Tapi dulu. dijelaskan dulu ya. Oke. Langsung panik dia. Oke. Jadi seperti gini, wasabi itu kan jenis kubis-kubisan sebenarnya. Setelah diteliti, rupanya kandungannya ada senyawa yang bersifat antibakteri.
Jadi lumayan dong kalau makan yang ini kita takut akan bakteri atau mikroorganisme, makanlah pakai wasabi. Tetapi sayangnya wasabi yang sekian banyak yang harus dikonsumsi berbeda dengan yang kita konsumsi sama sushi. Karena biasanya yang kita konsumsi sama pakai sushi ini wasabinya kayaknya cuma seujung sedikit. Ya. Ini udah bikin hidung kita panas banget kayaknya Ya. rasanya ya. Dan itu ternyata bukan wasabi yang sebanyak itu yang bisa mampu membunuh bakteri dari makanan mentah yang sebanyak ini kita konsumsi. Jadi kalau cuma sekedar makan ini dengan wasabi aja itu nggak cukup sebenarnya cukup ya. ya. Wasabinya ada Oke. jumlah khususnya. Nah, tapi aku penasaran nih kalau misalnya kita lihat di supermarket itu kalau misalnya kita lihat yang tadi katanya di ruangan terbuka, tapi kan sedangkan kalau kita lihat di supermarket ini orang yang jualan salmon ini dibiarin aja salmonnya cuma dikasih bawa esnya, berarti itu termasuk berbahaya dong? Termasuk yang Oke. menjadi perhatian. Jadi konsumen kan harus bijak Iya. ya. Jadi hati-hatilah karena biasanya yang kita pilih adalah sushi atau sushi mentah sashimi tadi yang kita makan di memang tempatnya khusus. Yang mengolah, yang mendatangkan bahan bakunya memang khusus dengan penyimpanan dengan suhu tertentu. Karena gini, ada ikan yang kemudian akan kita pakai selama 7 hari ke depan. Nah, ini juga ada aturan dalam penyimpanan temperaturnya, suhunya harus minus sampai 40 derajat, 30 sampai 35 bahkan 40 derajat. Oke, nah kalau Jadi misalnya memang ada aturan. ada faktor mitos selanjutnya nih dok ya, katanya sushi yang terbaik ini itu harus dari ikan yang segar, ikan yang fresh, langsung. Jadi kita lihat ikannya yang masih hidup terus dipotong, terus disas, itu fakta atau mitos? Itu fakta. Itu Oke. fakta. Tetapi ini kalau di luar kita berbicara dengan ikan yang terpapar logam berat tadi. Jadi memang dilema ya, kita ingin mendapatkan unsur fresh, rasa ikan yang enak, kemudian unsur nutrisi yang bagus, tetapi kita memang dihadapkan dengan dilema dari manakah sumber ikan ini berada. Nah, walaupun dia diproses, difermentasi dengan cuka katanya, tetap aja ya. Tetap aja. Oke, ini kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya ini kan sushi mirip nasi kepal ya. Tadi itu enak banget buat makan siang aku. Tapi udah lama juga sushi ya. Tapi bisa dibayangin nggak dulu lagi perang-perang tuh ada sushi. Aduh, nggak tahu tuh. Kayaknya gimana makannya gitu coba. Buru-buru gitu kali ya. Ngomong, ini kembali lagi nih. Kita ada sushi nih sebenarnya tadi kan katanya orang bilang bahwa ini makanan sehat dan rendah kalori. Mitos atau fakta? Iya. Yang pertama nih tadi kayaknya mitos. Ya kan masih mau ngarep Ya, gitu maksudnya. Masih berharap. Masih berharap. Kayak kamu pecinta sushi, jadi aku masih Ya, berharap ya, kalau itu ya. bisa menguruskan gitu loh. ya Jadi kan? sebenarnya berapa banyak kalorinya tergantung dari berapa banyak sushi yang kita makan. Kayak tadi Dita udah habis 3 kan? Padahal kita Enggak, sama sekali nggak Paling makan 5. Aku jujur ya. Ya, karena satu roll kecil aja ini ya memang tadi antara 50 sampai 100 kalori. Itu tergantung dari isiannya. Belum lagi yang gede-gede. Wah. Nah dok, tapi katanya nih ya, katanya sushi ini apalagi salmon itu termasuk penyuplai omega 3 terbagus untuk otak kita. Betul sekali. Wow. Memang Itu salah fakta satu ya? fakta. Karena salah satu sumber omega 3 yang baik memang berasal dari ikan laut dalam, termasuk adalah salmon. Salmon. Selain salmon nih dok, mungkin ada yang lain? Ada nggak? Ikan tuna. Tuna, mackerel. Ya itu terus mackerel. kalau di Indonesia kayaknya nggak usah jauh-jauh makan sushi, ikan kembung. Oh ikan kembung. Oke. Ternyata Dan bahkan- mengandung banyak omega 3. Oke. Dan makan lele juga katanya juga. Ya. Iya, lele juga loh. Jadi saya makanya tahu. ya memang lele itu cukup murah. Nah, by the way ini soal sushi tadi ya, ini soal makanan sushi tadi memang benar. Bahkan dianjurkan sebenarnya kalau bisa makan salmon mungkin 2 kali seminggu setidaknya. Iya. Untuk menaikkan kadar kolesterol Ya, jahat ya. yang baik juga dan menurunkan yang jahat. Oke. Nah dok, kalau misalnya ngomongin sushi lagi nih dok ya. Apa namanya? Kinerja jantung Iya. katanya lebih baik. Nih mereka percaya itu loh, bahwa jantung lebih baik dengan makan sushi. Mitos atau fakta? Susah juga jawabnya nih. Ini sebenarnya bisa menjadi fakta karena balik lagi tadi kembali ke masalah omega 3. Ya. Kalau kita berbicara omega 3, kita tahu bahwa beberapa salah satu manfaat dari omega 3 adalah menurunkan kadar kolesterol yang jahat gitu ya, menaikkan kadar kolesterol yang baik, membuat pembuluh darah itu menjadi Lebih kuat, lebih bagus, lebih elastis. Ya. Itu kan ada di sebel. Ya. Nah, tadi sebenarnya udah dipikirkan sebenarnya. Karena gini, itu kalau kita berbicara sushi yang kita makan adalah bahannya adalah ikan.
Oke. Karena sumber omega 3-nya. Tetapi ini menjadi mitos dong kalau sushi yang kita makan ini sudah olahan, apalagi kalau sudah isinya ini banyak nih. yang Oh, ini crispy-crispy iya, gitu ya. Terus apalagi mayones-mayones. Sushi Ya. yang baru dihabisin sama Dita, Dok. Ah. Ini isinya adalah jagung Mayones. dan mayones. Ada Dan juga ada keripik crispy-crispy-nya. kayak cornflakes-nya gitu. Keripik Jadi jagung. manfaat yang mau kita dapat jadi nggak ada deh. Padahal Ya. Dokter Vito. Aku makan satu tadi. Tapi ternyata setelah kita olah-olah tadi ini ternyata sushi ini tuh banyak khasiatnya ya. Ya. Ternyata bukan jadi buruknya itu cuman kalau misalnya kita harus lebih berhati-hati untuk Memilih memilihnya. sumber sushi yang Oke, kita buat makan. untuk pemirsa di rumah nih Dok ya. Apa nih tips dan ininya? Tips-tips Saran. kalau mau makan sushi. Jadi gini, kalau memang mau makan sushi, pilihlah sushi yang tidak mentah. Itu cara yang paling aman. Tetapi kalau untuk yang memang gemar sekali makan sushi yang mentah, sashimi tadi, pilihlah tempat yang memang terpercaya. Karena mengolah sushi ini bukan hal yang sepele, dibutuhkan profesionalitas dari chef. Karena tadi pengaturan suhu. Pengaturan suhu ya. Lalu untuk yang senang konsumsi sushi dan ingin tetap menjaga berat badan nih supaya tetap singset, ya ukur-ukurlah sushi, takaran sushi yang Anda makan. Karena kalau kebanyakan tidak ada gunanya. Kalau misalnya untuk kita konsumsi nih ya, untuk para penggemar sushi, mendingan sushi atau sashimi? Mendingan sushi dari segi nutrisi lebih baik sashimi. Oke, itu Dari langsung segi soalnya. nutrisi, ya betul sekali. Karena bagaimanapun ikan mengandung sumber protein yang mudah diolah oleh tubuh. Oke, nah kalau misalnya untuk penggemar sashimi nih, ada tips dan sarannya nggak Dok? Karena sashimi ini kan termasuk makanan yang tadi kita khawatirkan mentah nih. Benar-benar penggemar ya. Nah, ini penggemarnya salah satunya. Dari lubuk hati terdalam dia bertanya nih. Jadi milih tempat bukan tempat pengolahan, restonya mungkin Tapi ya. kalau yang misalnya kita terpercaya. lihat sendiri kan karena udah di supermarket banyak sekali yang jual mentahan gitu yang katanya ini sashimi lah. Seperti itu harus seperti apa nih Dok? sebaiknya hindari ya. Oke. Ya karena bagaimanapun makanan yang sudah terpapar dengan udara bebas ini memang beresiko sekali, apalagi mentah, beresiko untuk kena paparan mikroorganisme dan memang tempat yang ideal buat tumbuh. Oke, nah sebenarnya kalau untuk dibuka emang untuk suhu berapa nih kira-kira? Di suhu berapa? Sebelum diolah, sebelum disajikan, ini sebenarnya harus berada di bawah di suhu minus, bahkan minus 20 ke bawah. Wow, oke, dan itu tidak bisa kita lakukan di rumah ya. Berarti Ya, memang kita betul harus sekali. ke orang yang lebih profesional Ya, untuk menyajikan ya, sushi betul ini. sekali. Oke. Baik, terima kasih Dokter Maria. Kalau gitu juga mungkin pesan juga bagi supermarket atau apapun yang menjual sushi, tadi Iya, memperhatikan tadi iya, penyimpanannya, penyimpanannya. pengolahannya juga Dan supaya ibu tetap bersih. hamil. Dan ibu Ibu hamil juga hamil, hati-hati iya. makan sushi. Ya, benar. Betul. Oke, terima kasih Ibu Maria. Mudah-mudahan Ya. nggak takut makan sushi, pemirsa sekalian ya, tapi tetap jaga kebersihannya ya. Dita. Oke dokter, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Dita. Dan- Dok.